Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadri dari kelas 3Q dengan NIM 22044 Nah, di sini saya akan membahas materi saya tentang topologi jaringan. Yang dimana topologi jaringan itu terbagi 5. Itu pertama ada topologi bus. Apa sih itu topologi bus? Nah, pengertian topologi bus ini merupakan jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pulsa sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pemakaian topologi bus di jaringan komputer dimanfaatkan untuk mempermudah sambungan antar klien dan server yang berada dalam satu jaringan agar lebih mudah ketika berbagi data. Maka jenis topologi ini pada tiap komputer akan tersambung dengan satu kabel utama yang panjang dengan banyak terminal, dan kabel utama tersebut dipakai juga sebagai lalu lintas data. Nah, fungsi dari topologi bus adalah serupa dengan fungsi topologi jaringan lain, yakni menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Nah, adapun cara kerja topologi bus, yang dimana cara kerja topologi bus ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel dalam suatu jaringan komputer. Jadi, pada tiap sambungan akan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor. Pada ujung atau akhir dari konektor, maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut dengan terminator. Lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan topologi bus. Yang dimana kelebihannya yaitu irit kabel. Nah, yang kedua, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan. Yang keempat, kecepatan pengiriman data yang tinggi. Dan yang kelima, irit biaya karena irit kabel. Nah, inilah kelemahannya. Kelemahan topologi bus yaitu jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Dan yang terakhir, sering terjadi tabrakan data. Lanjut. Nah, di sini ada apa itu topologi ring. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu topologi ring. Pengertian topologi ring di sini merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur dasar penyusun jaringan yang berupa node, link, stasiun saling terhubung secara geometris. Bisa disederhanakan, topologi merupakan berbagai cara menghubungkan jaringan komputer dalam skala tertentu untuk satu keperluan. Topologi ring atau yang biasa juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Nah, topologi ring merupakan topologi yang alur datanya berbentuk cincin. Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya, atau dengan kata lain setiap node terhubung ke node yang selanjutnya. Secara lebih sederhana lagi, topologi cincin ini merupakan untayan media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya hingga membentuk satu lingkaran di mana jalur transmisinya hanya berada pada jalur satu arah. Nah, di sini ada cara kerja jaringan ring, yang dimana setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya yang berada dalam rangkaian ring, dan yang berada dalam struktur rangkaian tersebut mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Nah, pesan-pesan ini mengalir melalui rangkaian ring dalam satu arah. Setiap komputer yang berada dalam rangkaian ini akan mengirimkan apa yang diterimanya dalam sistem jaringan yang aktif. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu semua komputer mempunyai hak yang sama. Yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Keempat, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri dan kanan dari server. Yang kelima, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang keenam, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Dan yang terakhir, dari segi ekonomis skematik, topologi ring lebih hemat biaya. Nah,
di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer. Yang kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas jaringan yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Yang keempat, kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Dan yang terakhir, pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan. Nah, lanjut. Apa itu topologi star? Nah, di sini topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Intinya, topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Hub atau switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub atau switch tersebut. Nah, di sini ada kelebihan topologi star. Kelebihannya yaitu kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Yang keenam, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Yang terakhir, paling fleksibel. Nah, adapun kekurangan dari topologi star yaitu jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Yang kelima, jaringan tergantung pada terminal pusat. Keenam, jika menggunakan switch dan lalu lintas, data dapat menyebabkan jaringan lambat. Dan yang terakhir, biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Lanjut, apa sih itu topologi tree? Nah, topologi tree di sini merupakan sistem yang digunakan pada jaringan topologi tree. Ini pada umumnya menggunakan sistem pohon yang mempunyai banyak cabang. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, topologi tree ini juga lebih dikenal dengan sebutan topologi pohon. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Nah, di sini juga ada cara kerja topologi tree, yang dimana cara kerja dari topologi tree ini akan berbentuk dalam sebuah jaringan komputer dan menggunakan sistem pohon bercabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunaannya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral, di mana dalam interkoneksi ini tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Analogi dari pernyataan sebelumnya, yakni apabila terdapat lokasi atau tempat yang rendah, maka hierarki yang didapatkan juga akan rendah pula. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi tempat atau lokasi suatu jaringan, maka hierarki yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya itu adalah topologi mesh dapat digunakan dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh meningkatkan keamanan data yang disaring dalam jaringan komputer. Yang ketiga, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Yang keempat, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kelima, terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Yang keenam, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Nah, ini adapun kekurangan topologi jaringan mesh, yaitu akan tetapi topologi mesh juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya. Nah, yaitu proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Topologi mesh juga membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Dan yang terakhir, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Nah, apa sih itu
topologi mesh. Lanjut, pengertian topologi jaringan mesh adalah topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau biasa disebut dengan ISP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain, sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Nah, di sini ada jenis-jenis topologi jaringan mesh. Ada terbagi dua, yaitu topologi mesh fully connected. Nah, topologi mesh fully connected ini mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Dan topologi mesh partial connected adalah pada topologi mesh jenis ini memiliki ciri, yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua komputer akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling berhubung. Nah, kelebihan topologi jaringan mesh. Kelebihannya yaitu topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Topologi mesh meningkatkan keamanan data yang disaring dalam jaringan komputer. Topologi mesh juga sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Nah, adapun kekurangan topologi jaringan mesh yaitu tetapi topologi mesh juga memiliki proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Dan topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Nah, yang terakhir, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Sekian dari presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.